سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد. نفتتح هذه الحلقة بقراءة البسملة. بسم الله. هذا نواصل أو نعيد؟ نواصل أو نعيد؟ نكمل. Ikutan ulit. Ya. Alhamdulillah في هذا المغرب المبارك قدرنا على بدء هذه الحلقة مرة أخرى بعد أن تعطلنا semester واحد لم نقم بهذه الحلقة. وفي رأيي لأن المشاركون أنتم الجديد تقدمني هذا سوف نواصل. أعتقد حسب ما بقي لي من الذاكرة وصلنا إلى فتح مكة. أين مكة هذا؟ لكن لأن هذه البداية لا بأس سوف نواصل استمرارا في الأسبوع القادم. هنا نريد أن نعيد أولا في باب نسب مولد والنشأ. وإن شاء الله أنا لا أقرأ جملة لكن بشكل عام. أولا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته. هنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أجزاء. جزء اتفق عليه كافة أهل السير والأنساب وهو الجزء الذي يبدأ منه صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى عدنان. وجزء آخر كثر فيه الاختلاف تجاوز حد الجمع والائتلاف. وجزء الثالث فهو يبدأ من بعد إبراهيم عليه السلام وينتهي إلى آدم عليه السلام. وجل الاعتماد فيه على نقل أهل الكتاب وعندهم فيه من بعد تفاصيل الأعمال وغيرها ما لا نشك في بطلانه. وبينما نتوقف في البقية الباقية. الجزء الأول أنت sudah nasab Nabi? Ana itulah nasitu. Amsi tadarabna wa hafizna. Semalam nuraji wa nasina. Al-juz'ul awal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa ismuhu Syaibah bin Hashim wa ismuhu Amru bin Abdul Manaf wa ismuhu Al-Mughirah bin Qusay wa ismuhu Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة بن مالك بن نصرة واسمه قيس بن كنانة بن خزيمة بن مدركة واسمه عامر بن إلياس بن مضار بن نزار بن معاد بن عدنان. هذا دائما عندما سمعت إلى توعية من أستاذ أدي هدايات سمعت هذا دائما فضيلته يحفظ هذا النسب. لكن المشهور ما عرفنا من نسب النبي أنه من نسب كريم من نسب شريف. Jadi beliau itu lahir dari keluarga yang terhormat, mulia. Jadi memang keturunan yang mulia. Kita ini nasab itu memang keturunan ya, namanya juga nasab. Contoh, antum hari ini saya bisa nyantri ya. Mungkin padahal bapak saya bukan nggak pernah nyantri, kakek nggak pernah nyantri. Mungkin ada kakek kalian tuh yang di atas itu sampai nasabnya. Jadi kita hari ini bukan kita karena usaha kita,
Tapi mungkin doa-doa orang-orang yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita ketemu, mungkin tidak kita ketahui, tapi kita ini bagian dari doa-doa mereka, sehingga kita bisa alhamdulillah diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa nyantri, bisa kuliah, bisa belajar agama yang lebih dalam ya. Tapi itu bukti bahwasanya itu adalah gabungan dari doa-doa orang-orang sebelum kita. Nah, dan kalau kita melihat sejarah, membaca sejarah nasab dan keturunan Nabi kita Nabi kita Muhammad SAW juga, beliau adalah kabilah yang terhormat. Kalau di Indonesia suku lah, kan kita ada suku Jawa juga sukunya banyak, suku Sundanya juga banyak, macam-macam. Jadi dari kabilah yang mulia, kabilah Quraisy, dan dari nasab yang mulia. Kenapa nasabnya mulia? Karena kaum Quraisy adalah kaum yang diberikan amanah untuk menjaga dan melestarikan Ka'bah. Jadi kalau ingin nasab kita ini mulia, lihat di mana dia berjuang. Walaupun ketika itu banyak yang menyembah berhala sebagainya, tapi dia mulia, menjaga Baitullah. Walaupun tidak tahu kapan dan bagaimana, ya kalau sejarah, kalau kita membaca sirah ataupun tarikh, mata pada awal syirik di dunia. Nah, ada aja. Makanya idza su'ilta man awwalu rasulin, ini sana situ Allah arif. Yang kita hafal adalah 25 nabi, Adam, Idris, Nuh alaihissalam ila akhirih. Tapi ittafaqa ulama anna awwala rasulin huwa Nuh, mustadillan bi ayati Allah Ta'ala fi surati Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka ila akhir ayat. Awwalur rasul lam yahdus syirkun fi ahdi Adam alaihissalam wala Idris bada asyirk. Dimana? Idza ra'aita tarikh masafa baina Idris ila Nuh kana tawila. Wa asha fi hadha zaman baina Idris ila Nuh min as-salihin ulama'uhum fima ba'd asbaha sonama. Jadi suwaqa wala disebutkan patung-patung yang mereka dirikan itu apa? Sebagai bentuk agar generasi kita, niat awalnya baik, agar generasi kita nggak lupa dengan mereka. Tapi karena sejarah itu terputus, sehingga ini ada ajdaduna, bukannya malah menjadikan dia mengingat Allah, bahkan tapi mereka menyembah. Nah, itulah pentingnya. Jangan sampai antum meninggalkan sebuah peninggalan legasi tapi tidak tahu sejarahnya, sehingga generasi setelah itu nggak ada yang menyambungkan sanad, sehingga salah untuk menyikapi, salah untuk bagaimana menjadikan patung-patung itu sebagai pengingat, tapi mereka jadikan sebagai patung penyembahan. Tapi mereka itu tidak akan menyembah seandainya ada yang menyeru. Lakin qadar Allah. Namanya manusia ini dan setan selalu mencari celah bagaimana agar manusia ini bisa tergelincir. Sehingga ulama-ulama yang ketika itu lahir juga ini jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa orang itu bisa syirik, kenapa sejarah itu bisa bergeser dari seharusnya. Karena satu, tidak adanya pejuang untuk sebuah kebenaran. Syiar-syiar yang harusnya bisa disampaikan tidak ada yang mensyiarkan. Maka kenapa? Dan kalau kita melihat keadaan masyarakat Indonesia ini, masyarakat yang tinggal di pedesaan, yang jauh dari kata baik, dari kacamata pendidikan, apalagi masyarakat adat, masyarakat yang jauh dari peradaban dan pendidikan, mereka akan manut dengan kepala sukunya. Seakan-akan kepala suku ini qaulun Nabi, yang harus ditaati dan dikerjakan.
Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan sentuhan risalah Nabi. Kenapa? Karena mungkin kita yang belum berani untuk berdakwah sana di kaum Badui, berdakwah di sana dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Jadi kalau kita belajar dari sirah Nabi, bagaimana beliau berdakwah, kita akan mendapatkan bahwasanya tidak ada dakwah yang tidak membutuhkan pengorbanan. Banyak pengorbanannya dan banyak banyak biaya. Biaya itu bukan hanya harta ya, banyak hal yang harus siap antum korbankan. Makanya salah satu syarat untuk menjadi mufti itu antum harus punya namanya sifatul kifayah, rasa di mana antum tidak mengharapkan dari jamaah antum itu imbalan, tidak mengharapkan dari mereka itu bantuan. Antum murni berdakwah dan tidak mengharapkan timbal balik, sehingga seakan-akan antum ini kenapa? Karena kalau kita masih mengharapkan bantuan dari jamaah, amplopnya kah, bantuannya kah, relasinya kah, itu akan mengganggu dakwah antum. Memang dakwah itu tidak mudah. Makanya ketika orang kaya berdakwah itu dia lebih ringan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Karena banyak orang kaya yang akan membantu antum ketika antum itu berdakwah. Lihatlah guru-guru kita, Ustaz Abu Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz yang lain-lainnya itu beliau sederhana. Tapi karena beliau ini punya ilmu dan tidak mencari popularitas dari dakwah-dakwahnya, tapi banyak ansornya. Banyak yang membantu. Dan kita sangat sadar ketika kita mempelajari sejarah Nabi ini, kenapa Nabi kita dikirim di Arab dan bukan di Eropa, bukan di Amerika, kenapa di tengah padang pasir yang jauh dari peradaban. Ternyata ini membuktikan bahwasanya Allah Maha tahu. Ada min azamatillahi ta'ala. Jadi Allah tahu di mana terjadi. Artinya karena ketika itu Rasul itu dikirim ke ibaratnya ke generasi atau ke zaman di mana zaman itu memang jauh dari Tuhan. Dan ibaratnya kaum jahiliyah itu artinya ya mereka cerdas secara intelektual, tapi secara spiritual mereka jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Karena memang tidak masuk akal ya apa yang mereka kerjakan. Istri boleh berganti-gantian, anak perempuan kalau lahir dikubur hidup-hidup, banyak kemaksiatan yang ghairu ma'qul. Kok bisa manusia mengerjakan pekerjaan seperti ini? Memang dari segi mereka tidak bodoh secara kecerdasan ya, tapi secara dari pola pikir, pola hidup dan spiritualnya, itu yang satu. Sehingga mereka kaum jahiliyah, kaum yang bodoh secara kemanusiaan. Bukan bodoh karena oon atau bloon, tapi dari segi kemanusiaan, dari segi pemikiran, peradaban, ini kok ada orang yang istrinya boleh kemana saja dan lain sebagainya. Istri bisa diwariskan, istri bisa disebagaikan. Kalau kita membaca sejarah jahiliyah, dan kalau kita ingin melihat buku ini kan semua Anda tahu ini adalah salah satu buku rujukan sirah yang juara dari lomba penulisan sejarah karena sesuai urutan, dan walaupun ada yang lebih besar lagi, cuma ini kalau untuk kaum yang artinya mubtadi fi dirasati sirah sangat baik. Tapi kalau untuk akademik mungkin banyak orang ada yang menunjukkan kitab dari Ishaq dan sebagainya. Saya sendiri tidak terlalu banyak hafal untuk terkait buku-buku sirah ini, tapi wawasan sirah Ustadz, ini apa yang saya pelajari dari sejak mondok sampai saat ini. Cukup belajar di pondok seperti apa, kemudian apa yang kita ikuti secara ketika kita ikut kajian-kajian dan sebagainya, itu yang ada dalam pikiran Ustadz. Belum banyak tambahan kecuali apa yang telah Ustadz pelajari dari kawan-kawan. Kemarin Ustadz Elfandi yang hadir ketika
beberapa pekan yang lalu. Nah, beliau juga pakar sirah. Selain pakar politik juga pakar sirah. Kalau antum melihat video beliau tentang sirah itu ratusan dan banyak emang. Dan ciri orang cerdas itu suka sejarah. Tahu dia, tahu sejarah, sehingga kalau kita melihat beliau, beliau itu komitmen dan konsisten dengan apa yang beliau dakwakan. Yang beliau sebut dengan apa? Rancangan kontribusi unggulan RKU. Itu sudah saya dengar sejak beliau pertama kali jumpa ketika di New Zealand juga sama disampaikan, di mana-mana itu, di komunitas beliau juga itu juga. Walaupun dengan tahapan-tahapan yang banyak, karena memang berbasis sirah. Bayangkan beliau sedang menyusun sirah yang beberapa jilid. Jilid pertama saja 500 halaman. Ya, tapi beliau akan dipublish di UK dengan bahasa Inggris. Cocok kan bahasa itu, bahasa Inggris. Nah, untuk meningkatkan wawasan kebahasaan itu. Nah, maka kita pada hari ini ingin menelaah kembali, melihat, mempelajari hal-hal. Kenapa antum belajar sirah ini? Hah? Sejarah penting. Hah? Sejarah Apa pentingnya emang? Penting buat siapa? buat kita. Apa pentingnya? Kalau saya tanya antum, apa pentingnya antum belajar sirah? Bisa tahu proses dari hasil yang udah jadi gitu. Hah? Bisa tahu proses yang Proses apa yang ingin antum ketahui? proses belajar. Terus Master? Nah, apa motivasi antum belajar sirah? Mulai dari usul dari pelatihannya, sifatnya, silsilahnya semua. Sebenarnya nggak sulit pertanyaannya. Jadi bohong kamu itu. Bohong kalau kamu ingin cinta Rasul tapi tidak mengenal orang yang antum cintai. Jadi kita belajar sirah ini dalam rangka mengenal beliau, agar kecintaan kita ini memang, kenapa beliau layak dicintai, kenapa beliau wajib dan harus kita kenal, kenapa beliau harus kita pelajari. Ya karena tanpa perjuangan beliau kita tidak akan mengenal siapa Tuhan kita dan bagaimana kita hidup ini menjadi manusia seutuhnya. Jadi kita belajar sirah itu dalam rangka meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, serta meningkatkan wawasan kita. Jangan sampai ditanya, emang apa? Kenapa kamu bangga? Kalau orientasinya antum, kenapa kamu cinta sama Nabi Muhammad? Itu nggak pernah lihat orangnya, nggak tahu mukanya, nggak ada fotonya, nggak ada ininya, itunya semuanya. Kok mau lah? Gimana jawabnya Dani? Membaca sejarah. Hah? Membaca sejarah. Itu bukan jawaban. Gimana antum jawabnya? Kagum dengan perjuangan beliau, kagum dengan apa yang telah beliau dedikasikan untuk agama Islam. Ya, terkadang cinta itu tidak perlu diungkapkan. Pembuktiannya itu langsung, ya saya mengimani. Nah, jadi dengan mengimani, gimana bentuk keimanan antum kepada Rasulullah? Nah, kita tidak la nukhalifu ma 'allamahu ar-rasul. Jadi bentuk kecintaan itu mengimani. Mengimani gimana antum mengimani? Ketika antum enggak tahu gimana qala ta'ala wa aqimus shalah. Apakah ada tafasilus shalah Al-Qur'an? Enggak ada. Maka Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi kita ini sebenarnya mudah saja. Amal antum ingin diterima Allah dua saja syaratnya. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba'us sunnah. Salat, saya kuat salat sehari ini 10 kali waktu. Boleh? Enggak boleh. Karena apa? La yukhalifu la yuwafiqu bisyariah. Tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Kalau antum kuat salatnya lebih dari 5 waktu salat, maka silakan qiyamul lail. Bukan menambah salat fardu yang lainnya.
Jadi banyak mungkin sebagian orang yang kelebihan tenaga, kelebihan waktu, serta kelebihan ingin beramal soleh tapi apa? Kurang dalam tuntunannya. Maka disinilah kita pentingnya belajar sirah ini apa? Agar kita meyakini apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini apa? Sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana hajinya, bagaimana berbakti kepada orang tuanya, bagaimana itu apa? Bisa menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Nah, maka kenapa hari ini kita kalau kita lihat suasana Arab, nggak ada apa-apa di Arab ketika zaman itu. Yang mereka banggakan hanya syair aja dan perdagangan. Nah, tapi sekali lagi, kelebihan negara Arab itu negara yang tidak pernah dijajah oleh Eropa, Amerika, Persia, Rusia. Karena la yujad syai'an pada zaman itu ya. Yang ada hanya apa? Hanya Ka'bah. Sebagai kiblat, sebagai bukan kiblat ketika itu hanya kiblat. Sebagai apa? Semuanya tahu itu Baitul Ibrahim. Jadi Ka'bah sebagai bentuk sebuah peradaban dan semuanya itu mereka lakukan. Tapi mereka bisa menjadi suatu komunitas. Bayangkan Arab itu hidupnya hanya dari sumber mata air. Di mana ada mata air, di sana ada peperangan. Semuanya berebut. Semuanya apa? Berebut untuk mencari sumber mata air. Dan tidak berat. Mereka ringan tangan untuk saling membunuh. Karena apa? Berebut sumber mata air. Maka semoga kita dengan mempelajari Sirah Nabawiyah ini, satu, kita lebih mengenal Rasul. Kemudian dari kita mengenal beliau ini, kecintaan kita kepada beliau semakin tinggi, sehingga kecintaan ini melahirkan sebuah keimanan bahwasanya Ustaz terkadang juga berpikir, bagaimana saya membuktikan kecintaan saya kepada Rasul? Bagaimana saya membuktikan bahwa saya ini mengimani Rasulullah, ajaran-ajarannya dan lain sebagainya. Maka tadi seperti kata Ustaz Mulyono, kita minimal tahu hadis bahwasanya apa? Silakan kalau satu rukunya tawil, sujudnya tawil, walaupun belum tentu bisa kita kerjakan seutuhnya. Sama dalam sirah nanti kita akan mempelajari perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat, perjuangan para ulama kita untuk menegakkan agama ini. Kenapa kita perlu tahu? Agar kita bisa melanjutkan apa yang telah mereka mulai. Agar kita bisa apa? Minimal punya kontribusi. Ketika nanti tanya sama Fahim, apa kontribusi kamu untuk agama Islam? Saya menjadi PJ kajian Sirah Nabawiyah setiap hari Jumat, menghubungi dan sebagainya. Tanya lagi, yang lainnya juga punya apa? Kalau kontribusi untuk keluarga, pasti semuanya berkontribusi untuk keluarga. Kontribusi antum untuk kampus, lembaga dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya, ketika antum berkontribusi untuk lembaga antum dan dia lembaga pendidikan Islam, sebenarnya antum sedang berkontribusi untuk agama ini. Sehingga nanti kalau ditanya sama Munkar Nakir, tanya oleh di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, antum punya kontribusi. Maka cari selama di Unida ini antum apa kontribusi yang akan antum tinggalkan. Selama 4 tahun jadi mahasiswa ataupun selama antum dimanapun, intinya jangan pulang sebelum antum meninggalkan sesuatu. Sesuatu itu tidak harus besar, sesuatu itu tidak harus mewah, sesuatu itu tidak harus apa semua orang tahu, tidak. Dia kecil tapi dia selalu ada. Antum contoh punya komunitas, bikin komunitas sirah, komunitas apa lagi, tahajud, komunitas puasa, tapi antum harus jadi pelopor. Kira-kira itu antum ingat, oh iya ini saya. Antum bangun, antum rintis bersama kawan-kawan antum sehingga itu menjadi sebuah cerita dan dia eksis. Eksis itu artinya ada berkelanjutan. Antum pergi tetap ada itu.
ketika antum ingin membangun sebuah komunitas, sebuah apalagi legasi, karena antum tidak selamanya di Unida ini, maka cari kira-kira kawan yang kuat. Kami dulu ketika membuka zona Quran di Unida ini, ketika itu Ustaz masih pulang dari program tahfidz. Kemudian kita adakan tahfidz untuk mahasiswa Unida, siapa yang daftar? Sebulan berapa juz targetnya gitu ya. Di situ kayaknya banyak ini mahasiswa Unida yang tertarik untuk ikut program tahfidz. Akhirnya Ustaz Mustafa maju ini ke Ustaz Khalid, karena ketika itu Ustaz Khalid masih direktur Markas Quran. Kemudian ketika itu Ustaz Mustafa maju ke Ustaz Hamid, ketika itu Ustaz Hamid masih WR1 WR2 kah? Ya, WR masih wakil rektor. Minta asrama pertama zona Quran ada di asrama Usman, lantai 4, dekat langit kan. Kemudian terus eksistensi dulu juga pernah di Umar bin Khattab, dan lain sebagainya, sehingga sekarang masih di Al-Fatih. Jadi bisa bertahan. Itu mulai dulu mulai tahun 2000 kalau nggak salah 2014 2015. Sudah banyak alumninya sampai sekarang. Kenapa masih eksis? Karena ada yang menjaganya dan dia menjadi sebuah sistem, menjadi sistem asrama yang menjadi teladan. Asrama yang baik, orang-orang yang baik ada di zona Quran. Sampai target solid akan lahir nanti dari zona Quran. Semua yang berprestasi itu, semua yang nanti akan muncul itu, insya Allah dari zona Quran. Dan terbukti dalam waktu hanya kurang 10 tahun sudah dapat banyak prestasi karena dia ada di komunitas yang baik. Maka antum sama nih, silakan cari banyak sekali ruang di Unida ini antum untuk bisa membangun komunitas. Mau table tenisnya kah, mau pingpongnya kah, mau di mana saja boleh. Dan antum di Unida ini punya ruang untuk berbuat lebih. Sangat punya ruang. Kenapa kita harus punya komunitas? Rasulullah mengajarkan kita juga untuk, karena Rasulullah punya komunitas. Tidak langsung orang kaya, dikit-dikit as-sabiqunal awwalun, para yang masuk Islam pertama kali sedikit, kecil, tapi kokoh. Lahir ketika man awwalu aslama Indonesia, Ummunah Khadijah, Abu Bakar, Utsman, Ali. Siapa yang enggak kenal mereka ini? Sedikit tapi kokoh, kuat ya, eksistensinya bertahan. Dan inilah gunanya kawan. Cari kawan yang dia akan ada menopang antum itu dikala fisarroi wa darroi. Dalam susah, senang ada. Kita tidak pernah menemukan ketika Nabi susah para sahabat meninggalkan beliau, enggak. Ikut sama-sama susah. Ketika diboikot semuanya ikut sama Rasul. Itu bukti keimanan. Itu bentuk kecintaan, bahwasanya tidak meragukan Rasul dan siap hidupnya susah ataupun senang. Kita lihat para sahabat, Sumayyah contohnya. Awwalu syahidah bil Islam, disiksa tapi tetap konsisten, komitmen dan menjaga. Jadi kalau ditanya sekarang antum pilih mana, selamat atau mati ini? Ya tergantung mana yang menguntungkan. Tapi kalau antum memang cinta, antum tidak akan meragukan dan tidak akan meninggalkan kawan-kawan yang antum yakin. Maka berjuang butuh kawan, butuh komunitas, dan butuh apa? Komitmen bersama-sama. Ada